Yang kasus pertama sudah, sekarang kita coba pindah gitu ya ke penggunaan em, solver ya dalam membantu menghitung revenue management. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, bertanya-tanya. Nah, sebenarnya kurva ini tuh didapatkan dari apa, Pak? Gitu ya. Kalau kemarin mungkin teman-teman yang ikut kelas PPIC saya ajarkan forecast gitu ya. Di metode forecast yang saya ajarkan, kita nggak mendapatkan bentuk kurva seperti ini, gitu. Karena memang kita tidak melihat unsur sebab akibatnya atau kausal, gitu ya. Nah, kalau kita mau mengeluarkan formulasi seperti ini, maka kita harus menggunakan metode forecast yang sifatnya kausal. Salah satunya kita bisa gunakan bantuan regresi. Nah, di Excel-nya teman-teman itu sebenarnya sudah ada tools regresi yang bisa teman-teman gunakan. Ya, sebelum saya masuk ke penggunaan solver, saya akan bahas regresi sedikit. Oke, di sini saya punya data teman-teman. Ya, saya punya data angka di bawah Y dan angka di bawah X. Oke, angka di bawah Y ini merupakan angka yang teman-teman pengen tahu. Ya, kalau dari contoh sebelumnya, Y ini merupakan demand. Ya, Y ini adalah demand-nya. X ini merupakan price-nya. Ya, jadi kita akan melihat korelasi sejauh mana sih harga ini berpengaruh terhadap demand yang akan muncul, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari data di samping ini, teman-teman bisa lihat bahwa kalau harganya misalnya di setting 9.640, maka demand-nya bisa muncul 133. Semakin tinggi harganya, maka demand-nya semakin turun ya. Jadi artinya di sini ada hubungan yang berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Semakin tinggi harga, semakin kecil demand-nya. Nah, kalau berbanding lurus gimana? Kalau berbanding lurus ya semakin tinggi harga, semakin tinggi demand. Nah, itu berbanding lurus. Nanti formulasi yang teman-teman dapatkan harusnya kalau berbanding lurus, tanda di depan koefisien itu adalah plus ya kalau berbanding lurus. Kalau berbanding terbalik, nanti eh, notasi di depan koefisiennya adalah minus ya. Seperti contoh kita di sini. Nah, ini kan notasinya minus ya, karena hubungannya berbanding terbalik gitu. Semakin tinggi harga, semakin kecil demand. Ya. Nah, teman-teman kalau mau menghitung regresi, teman-teman bisa menggunakan data analysis ya. Data analysis ini adalah add-ins-nya Excel. Jadi teman-teman kalau mau punya data analysis, teman-teman perlu mengaktifkan dulu di Excel add-ins ya. Untuk penggunaan Mac dan Windows agak sedikit berbeda. Saya biarkan teman-teman untuk mencari sendiri. Di Google banyak caranya. Jadi asumsinya kalau teman-teman belum punya data analysis di Excel-nya teman-teman, silakan di pause video ini, silakan teman-teman aktifkan dulu ya, termasuk solvernya. Oke. Kalau untuk teman-teman yang sudah ada data analysis, silakan dilanjutkan lagi videonya karena kan saya langsung masuk ke data analysis ya. Oke, saya klik data analysis. Di sini teman-teman akan punya berbagai tools. Bahkan teman-teman bisa pakai ANOVA. Kalau yang statistik ya, multivariat, gitu teman-teman bisa pakai ANOVA. Kemudian untuk yang tes-tes biasa, yang inferensial statistik, t-test, f-test gitu ya, teman-teman ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan juga di sini. Oke, karena saya akan pakai regresi, maka saya akan klik regresi ya. Kemudian saya klik OK. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk menginput range-nya ya. Nah, di sini saya ada dua kolom ya, sehingga untuk Y range, saya akan select mulai yang atas. Jadi teman-teman select mulai yang Y ya. Jadi jangan langsung angkanya saja, tapi teman-teman select mulai dari yang Y. Kalau sudah diklik yang bagian ini, kemudian kita pindah ke X range ya. X berarti merupakan yang independent variable ya, di mana ini independennya adalah yang X ya. Oke, saya select semuanya mulai dari X sampai angka terakhir. Kalau sudah saya klik lagi di sini. Nah, kemudian teman-teman aktifkan labelnya untuk teman-teman biar bisa tahu sebenarnya X-nya itu nanti lokasinya di mana gitu ya. Kalau teman-teman nggak aktifkan X labelnya, nanti teman-teman bingung. X-nya tuh di mana lokasinya gitu ya, koefisiennya berapa gitu. Nah, sehingga saya sarankan teman-teman aktifkan labelsnya. Konstan is zero nggak usah diaktifkan karena memang yang kita cari adalah konstantanya. Kita perlu konstantanya. Kemudian confidence level, karena di soal
tadi tidak ada ya, di soal nggak ada confidence levelnya, jadi ini tidak perlu teman-teman centang. Tapi kalau nanti kemudian ketika kuis, kemudian saya minta teman-teman menggunakan confidence level tertentu, maka silakan diaktifkan confidence levelnya, ya. Kalau nggak diminta, nggak perlu, ya. Karena ini nggak diminta asumsinya ya, maka saya uncheck. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan ke output option. Teman-teman boleh milih hasilnya dikeluarkan di worksheet lain atau di workbook yang lain gitu ya hasilnya ya. Nah, kalau di sini saya pengen di satu worksheet saja hasilnya. Maka saya pilih output range, kemudian saya klik di sini. Nah, terserah teman-teman mau hasilnya di F boleh, di G boleh. Saya klik di E ya, di E2. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa meminta untuk dihasilkan beberapa output tambahan, misalnya residual plots, kemudian normal probability plots. Ini bisa teman-teman minta ya kalau memang teman-teman mau. Cuma karena di sini saya cuma butuh formulasinya saja, jadi tidak saya aktifkan ya. Kalau sudah disetting seperti ini, kemudian saya klik OK. Nah, maka akan muncul summary output seperti ini. Ini saya zoom out dulu ya, biar kita tahu bersama. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ada koefisien, ada standar error, ada t-stat, ada p-value ya kalau teman-teman ingat. Ada f-test ya, ada angka significance f-nya kalau teman-teman pengen lihat sejauh mana korelasinya gitu ya. Nah, yang kita fokuskan adalah gimana cara membuat rumusnya gitu ya. Nah, untuk cara membuat rumus, teman-teman hanya fokus di bagian di sini. Intercept dan juga X-nya. Nah, ini kenapa tadi saya minta labelnya diaktifkan supaya teman-teman tahu X-nya di mana. Nah, kalau di sini kan teman-teman sudah bisa bikin berarti. Berarti D-nya maka sama dengan 932. Ini diambil dari yang angka konstanta di sini, intercept ya. 932 dikurangi ya 0,08 dikalikan P. Ini ya. Nah, P-nya ini merupakan yang X ini tadi, gitu ya. Asumsinya kan harga. Jadi kalau harganya semakin naik, demand-nya semakin turun ya. Di mana di sini harganya disetting minus ya karena berbanding terbalik korelasinya. Nah, sehingga di sini teman-teman sudah bisa mendapatkan rumus kurva demand sendiri ya. Harapannya nanti ketika saya minta teman-teman mengerjakan sendiri, saya provide data gitu ya, kemudian saya minta teman-teman operasikan regresi karena sudah pernah saya ajarkan, jadi asumsinya teman-teman bisa melakukan sendiri ya. Kuncinya diaktifkan dulu data analysis-nya. Oke.